Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, jangan lupa juga kepada anak-anak semua untuk mengisi absen yang sudah Bapak sediakan. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar yaitu pembelajaran fikih bab 2, materi mengenai bersuci dari haid. Yang pertama, pengertian haid. Nah, pengertian haid menurut bahasa haid berarti sesuatu yang mengalir. Menurut istilah, haid ialah darah yang terjadi pada perempuan secara alami. Haid terjadi karena adanya pelepasan selaput lendir pada rahim. Kemudian lagi tanda-tanda baligh bagi perempuan. Nah, setiap orang mengalami masa baligh. Baligh adalah masa seseorang telah dewasa dan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Contoh kewajiban yang harus dilakukan adalah sholat dan puasa. Para ulama ahli fikih menetapkan tanda-tanda baligh bagi perempuan yaitu sebagai berikut. 1. Telah mencapai usia 9 tahun. Nah, seorang anak perempuan telah baligh bila genap berumur 9 tahun. Umur tersebut dihitung mulai sempurnanya kelahiran seorang bayi. Perhitungan umur tersebut berdasarkan tahun Komariah atau Hijriah. Yang kedua, ihtilam atau keluar mani. Nah, seorang perempuan yang telah ihtilam berarti sudah baligh. Ihtilam merupakan keluarnya mani. Penyebab ihtilam adalah mimpi. Selain mimpi, ada pula yang mengeluarkan air mani. Selanjutnya yaitu tumbuh bulu kemaluan. Anak yang telah mencapai masa baligh secara biologis akan tumbuh bulu di sekitar kemaluan atau ketiak. Dan yang terakhir yaitu haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu secara rutin. Keluarnya darah haid bukan karena penyakit atau persalinan, melainkan sunatullah. Biasanya perempuan mengalami haid paling cepat pada usia 9 tahun. Dari tanda-tanda tersebut, yang paling menentukan perempuan mencapai baligh adalah haid. Apabila perempuan mengalami haid, maka ia telah dewasa. Materi selanjutnya yaitu batas waktu haid. Nah, haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau luka atau keguguran atau kelahiran. Oleh karena itu, darah haid berbeda sesuai kondisi. Salah satu yang menyebabkan adalah lingkungan dan iklim. Akibatnya, setiap perempuan mengalami masa haid yang berbeda. Darah haid akan selalu keluar secara teratur setiap bulan dari rahim perempuan. Darah haid tidak keluar secara terus-menerus, namun darah haid keluar dalam batas waktu tertentu. Tidak ada ketentuan batas waktu haid yang pasti dari Rasulullah SAW. Para ulama juga sepakat bahwa tidak ada petunjuk pasti batas waktu haid. Dengan memperhatikan kondisi, setiap perempuan mempunyai waktu haid yang berbeda-beda. Bila perempuan haid lebih dari 15 hari, dianggap darah penyakit. Nah, perempuan yang mengalami istihadah tetap harus melaksanakan ibadah wajib. Pada umumnya, masa haid adalah 6 atau 7 hari. Hal tersebut berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Hamnah binti Jashi radhiyallahu anhu yang artinya, kamu haid 6 hari atau 7 hari dalam pengetahuan Allah. Kemudian mandilah, dan apabila kamu merasa telah suci, maka sholatlah 24 malam atau 23 malam beserta siangnya, dan berpuasalah karena itu semua memberikanmu pahala. Demikian juga kerjakan pada setiap bulan sebagaimana lazimnya perempuan yang haid dan sebagaimana lazimnya mereka suci karena kebiasaan saat-saat haid dan sucinya. Kemudian selanjutnya yaitu materi mengenai larangan bagi perempuan haid. Nah, perempuan yang haid berarti ia sedang berhadas besar dan tidak suci. Ada hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan orang-orang yang berhadas. Bagi perempuan yang sedang haid, dilarang untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengerjakan sholat. Perempuan yang sedang haid tidak boleh mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu puasa.
Nah, perempuan yang sedang haid tidak boleh menunaikan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib yang ditinggalkan saat haid harus diqodho pada hari yang lain. Banyaknya puasa yang diqodho sama dengan banyak puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya tawaf. Nah, perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan tawaf ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram. Tawaf merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam keadaan suci. Perempuan yang haid tidak boleh tawaf karena dalam keadaan hadas. Kemudian yang selanjutnya itu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Nah, perempuan yang sedang haid tidak boleh menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang selanjutnya itu berdiam diri di masjid. Nah, perempuan yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, baik untuk iktikaf, duduk maupun tidur. Perempuan yang haid dilarang masuk masjid karena dikhawatirkan mengotori kesucian masjid. Nah, namun walaupun banyak larangan untuk perempuan haid, ada hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, zikir kepada Allah. Tidak ada larangan zikir kepada Allah ketika seorang perempuan sedang haid. Oleh karena itu, seorang perempuan boleh berzikir ketika haid. Yang kedua, yaitu beribadah haji dan umroh. Nah, seorang perempuan yang sedang haid tidak dilarang melakukan ibadah haji dan umroh kecuali tawaf di Baitullah. Kemudian yang terakhir yaitu makan dan minum bersama orang lain. Seorang perempuan yang sedang haid tidak dilarang untuk makan dan minum bersama dengan orang lain. Kemudian lagi, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang cara mandi wajib setelah haid. Nah, haid merupakan salah satu hadas besar, maka cara menyucikan hadas besar adalah mandi wajib. Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar mandi wajib sah. Sebelum melakukan mandi wajib, diperhatikan dulu air yang dipakai. Nah, mandi wajib harus memakai air yang suci dan menyucikan. Ada beberapa penjelasan tentang macam-macam air dan tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu macam-macam air. Nah, ditinjau dari segi hukumnya, air dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu air mutlak. Apa air mutlak? Nah, air mutlak disebut air suci yang menyucikan, yang mana air yang demikian boleh diminum dan sah digunakan untuk bersuci. Yang mana air mutlak adalah air yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi dan masih tetap keadaannya. Contoh, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es, kemudian lagi ada air embun, dan air yang keluar dari mata air. Kemudian yang kedua, yaitu air suci tetapi tidak menyucikan. Nah, air suci tidak menyucikan adalah air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Contohnya, air tidak menyucikan adalah sebagai berikut. Ada air yang telah berubah salah satu sifatnya karena air yang berubah dapat berubah warna, bau, dan rasa. Contohnya, air teh, air kopi, air sirup, dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada air mustamal. Nah, ya air yang mustamal adalah air sedikit yang telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Dan yang terakhir air pepohonan dan buah-buahan seperti air yang keluar dari pohon kayu, air kelapa, dan sebagainya. Yang terakhir air mutanajis. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu air mutanajis. Nah, apa air mutanajis ini? Air mutanajis adalah air yang terkena najis, yang mana air mutanajis ada 2 macam. Yang pertama, air yang sudah berubah salah satu sifatnya sebab terkena najis. Air seperti ini tidak dapat dipakai, baik airnya sedikit ataupun banyak. Yang kedua, air yang bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, air seperti ini tidak dapat dipakai jika kurang dari 2 kula. Jika lebih dari 2 kula, boleh dipakai. Nah, ukuran 2 kula sama dengan 270 liter. Ada yang menyebut 2 kula sama dengan 216 liter. Yang terakhir, ada air makruh. Apa air makruh? Nah, air makruh yaitu air dalam bejana yang terjemur oleh matahari. Bejana tempat air tersebut terbuat dari bahan selain emas dan perak.
Air ini makruh untuk bersuci, tetapi tidak makruh untuk mencuci pakaian. Kemudian selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib. Nah, mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar dengan cara membasuh seluruh tubuh. Yang mana mandi wajib tidak boleh dilakukan hingga melewati waktu sholat fardu berikutnya. Jika waktu sholat fardu berlalu dan masih dalam keadaan hadas, dianggap meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat merupakan dosa. Hukum mandi wajib bagi perempuan setelah haid adalah wajib. Rukun mandi wajib. Nah, yang pertama yaitu ada rukun mandi wajib. Hukum mandi wajib menjadi sah karena 3 hal. Yang pertama, niat kepada Allah untuk menyucikan diri dari hadas besar. Nah, niat adalah keinginan hati untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi. Adapun niat mandi haid adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusli raf'il hadasil akbari minal haidi fardhulillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata. Menyiram air ke seluruh tubuh mulai rambut sampai ujung kaki, usahakan tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Selanjutnya, menggosok bagian-bagian yang dapat digosok. Kemudian, menyiramkan air dan yakin air telah mengenai seluruh tubuh. Yang terakhir, yang ketiga yaitu mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Ketika mengalirkan air yang tidak terkena air, biasanya tempat yang tidak terkena air adalah sela-sela jari. Pastikan daerah jari-jari dan rambut teraliri oleh air. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada urutan mandi wajib. Nah, urutan mandi wajib berdasarkan hadis, urutan mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Yang kedua, membersihkan kedua telapak ke tempat air. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang menghalangi datangnya air sampai pada kulit. Yang keempat, membersihkan kemaluan atau beristinja. Ketika beristinja, gunakan tangan kiri. Yang kelima, berwudu dengan sempurna termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yang keenam, menyiram atau mengguyurkan air ke kepala untuk yang pertama sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Dan yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Nah, untuk pembelajaran tentang haid mungkin dicukupkan sekian. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya anak-anak. Jadi anak-anak baca-baca saja materi-materinya, namun tidak ada tugas. Oke. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.